Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Musikasari. Saya di sini mengajar di SMP Sunan Gunung Jati, Islam Sunan Gunung Jati, mengajarkan matematika. Dan sekarang saya dikasih amanah untuk mengasih materi tentang pendidikan karakter. Next. Nah, apa itu pendidikan karakter? Kita telah dulu. Pendidikan itu apa? Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi peserta didik. Dan karakter atau watak adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana serta proses pemberdayaan potensi dan pembudayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi atau kelompok yang unik baik sebagai warga negara. Lanjut. Nah, apa sih fungsi pendidikan karakter? Nah, kita lihat di situ ya, bahwa fungsi pendidikan karakter adalah untuk mengembangkan potensi dasar seseorang anak agar berhati baik, berperilaku baik, serta berpikiran yang baik. Dengan fungsi besarnya untuk memperkuat serta membangun perilaku anak bangsa yang multikultur. Selain itu, pendidikan karakter juga berfungsi meningkatkan peradaban manusia dan bangsa yang baik di dalam pergaulan dunia. Pendidikan karakter dapat dilakukan bukan hanya di bangku sekolah, melainkan juga dari berbagai media yang meliputi keluarga, lingkungan, pemerintah, dunia usaha, serta media teknologi. Jadi gini ya, kalau fungsi pendidikan karakter di situ sudah ada intinya perilaku moral, karena di negara kita itu yang sangat kurang itu satu, cuma pendidikan moral atau akhlak gitu ya. Saya berharap ke anak-anak didikku yang baru yang di SMP, yang masuk SMP Islam Sunan Gunung Jati, semoga bisa berakhlak baik dan mempunyai moral yang baik. Lanjut, Pak. Sekarang tujuan pendidikan karakter. Tujuan pendidikan karakter adalah membentuk bangsa yang tangguh. Nah, ini yang Bu Ika jelaskan di fungsi tadi. Berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, bekerja sama, atau bergotong royong. Selain itu, pendidikan karakter juga membentuk bangsa mempunyai jiwa patriotik ya, atau suka menolong sesama. Berkembang dengan dinamis, berorientasi pada ilmu pengetahuan serta teknologi, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam materi ini kita itu kena semua. Dalam etika, akhlak, moral, terus akhlak kepada sesama, akhlak kita, kapan kita bisa menempatkan diri waktu beribadah sama teman, sama orang tua, itu harus ditata mulai sekarang. Karena perubahan baik buruknya itu tergantung karakter kalian sendiri yang membawa nanti berhasil atau enggaknya di masa depan. Nah, ini realisasi pendidikan karakter. Kalian bisa baca di situ apa aja, kalau di sekolah sudah jelas di situ ya. Ya, kalian lihat di video yang Bu Ika kasih ini. Lanjut, Pak. Jadi di sini sudah ada ya bahwa pendidikan formal dilaksanakan secara berjenjang dan pendidikan tersebut mencakup pada pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, evokasi keagamaan dan khusus. Dalam pelaksanaan pendidikan karakter dapat dilakukan melalui jenjang pendidikan yang diimplementasikan pada kurikulum di tingkat satuan pendidikan yang memuat pelajaran normatif, adaptif, produktif, muatan lokal, dan pengembangan diri. Di situ sudah ada pengembangan diri seperti apa? Nah, melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, semisal jadi pengurus OSIS, pramuka, PMR, PKS, karya ilmiah, olahraga, seni, keagamaan, dan lainnya. Masih banyak kegiatan yang meliputi di pendidikan yang kalian itu kan dikenal nanti.
Ya, selanjutnya, nah ini poin-poin penting yang kalian harus tahu. Jadi dari semua yang Bu Ika jelaskan tadi, itu pendidikan karakter ada 18 nilai-nilai karakter berdasarkan budaya bangsa. Satu, religius, yang Bu Ika jelaskan tadi. Nanti misalnya kalian mau beribadah, masa mau pakaian compang-camping enggak kan? Gimana semestinya sebagai umat muslim, gimana agama lain gimana. Terus jujur untuk melakukan sesuatu kalian harus jujur, karena jujur itu tanaman kalian sendiri, pondasi kalian. Toleransi, ya kalian harus punya toleransi yang tinggi. Jadi kita itu berbagai budaya, berbagai agama, kalian tidak bisa melihat satu arah aja. Misalnya kalian melihat agama lain, biarkan, karena sudah punya pilihan sendiri, itu namanya toleransi ya. Terus disiplin belajar. Sekolah, misalnya kita sekolah ya, contoh disiplin di sekolah itu masuknya jam 7, jangan berangkat jam 7 dari rumah. Jadi sebelum jam 7 kalian harus datang di sekolah, apalagi yang piket yang apa, jadi bisa biar pembelajaran nanti bisa dilaksanakan dengan baik ya. Selanjutnya kerja keras dalam hal apa? Dalam hal yang ada di sekolah, karena ini di SMP, di sekolah, maka kerja keras yang seperti apa? Kerja keras gimana caranya ruangan kalian itu bagus. Kalian harus punya kerja keras. Kita buat tim satu kelas, misalnya kalian masuk satu kelas ini gimana ya? Seperti itu contohnya. Terus kreatif. Nah, terus supaya bagus dikasih apa, itu kreatif. Mandiri ini artinya nggak menggantungkan temenmu. Jadi kalau misalnya kalian dikasih tugas mandiri, harus bisa cari sendiri dulu, jangan langsung lihat contekan, jangan. Terus demokratis, kalian selain harus tahu lingkungan sekolah, harus demokratis juga, dan rasa ingin tahu kalian itu harus tahu ya, maksudnya harus berkembang, jangan jaga nih, bahasanya sini tuh jaga nih ya. Terus semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Jadi apa yang kalian pilih itu harus tanggung jawab. Apa yang kalian pilih itu tadi konsekuensinya, entah itu bahagia, entah itu karena kamu sudah milih, jadi kamu harus punya tanggung jawab. Nah, ini dari pendidikan karakter tadi didapat 18 nilai-nilai karakter berdasarkan budaya bangsa. Jadi kalian harus baca lebih luas, jangan egois ya, karena kalian itu makhluk sosial dan sebagainya. Terima kasih. Demikian materi yang Bika sampaikan. Kalau misalnya kalian masuk, silakan diterapkan di sekolah. Dan Bu Ika minta dari video yang Bu Ika tampilkan, tolong rangkum apa yang kalian dapat atau apa yang kalian cerna dari Bu Ika sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.